Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berdoa dulu, disiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Dilanjutkan dengan membaca tadarus dulu. Silakan dikeluarkan. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi jal mar'a faja'alahu husa'an akhwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tusirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahi badana walhamdulillah rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz
Ya Jabbar Mutakabir, Ya Khaliqu Ya Bari, Ya Musawwiru Ya Ghaffar, Ya Qaharu Ya Wahab, Ya Razaqu Ya Fatah, Ya Alimu Ya Qabid, Ya Basitu Ya Khafid, Ya Rafi'u Ya Mu'is, Ya Mudillu Ya Sami, Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latifu, Ya Qabiru Ya Halim, Ya Azimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafid, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'ithu Ya Syahid, Ya Haqqu Ya Wakilu, Ya Qawiyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Musi Ya Mubadi'u, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Qadim, Ya Mu'akhir, Ya Awwalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Ya Muta'ali, Ya Barru Tawabu, Ya Muntakimu Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jami, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Allah, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadiyu Ya Badi, Ya Baqiyu Ya Waris, Ya Rashidu Ya Sabur, Azza Jalla Dikruhu, Bi asma'ikal husna ikfir lana dhunubana walidina wa dzurriyyatina kafi'an sayiatina wajibur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a talalan tayyiba wa amalan salihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sa'i ajsadana kaima hayatina ilal khairi qarribna anni syarri ba'idna wa qurba rajaina akhiran nilnal muna balik maqasidana waqdi awa ijana walhamdulillahi la alladhi hadana salli wa sallim ala ta'a khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman. Ya, baik. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Mbak Mira untuk memimpin dulu. Semuanya berdiri. Sikapnya siap. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur santosa, pribadi bangsaku
ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Masih semangat? Masih. Ya, baik. Saya coba dulu semangatnya ya. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Kelas 6. Siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Konsentrasi. Ya, bagus. Terima kasih. Saya cek dulu kehadirannya ya. Coba. Mbak Afifah. Hadirah. Ya. Mbak Agisna. Hadirah. Ya. Mbak Alfarisa. Hadirah. Mbak Aura. Hadirah. Mbak Akila. Hadirah. Mbak Delisa. Hadirah. Ya. Mbak Fadila. Hadirah. Mbak Fani. Hadirah. Oke. Mbak Fatina. Hadirah. Mas Frendi. Hadir. Mbak Frida. Ya. Mas Gozi. Mbak Husna. Ya. Mbak Karunia. Baik. Mas Muhammad Aldi. Ya. Mbak Nafisa. Oke. Mbak Raisa. Ya. Mas Nanda. Oke. Mas Rizky. Oh, Mas Adit. Oh, Mas Rizky nggak hadir ya? Sakit. Ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya, biar besok bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Baik, untuk minggu kemarin anak-anak, kalian telah belajar tentang apa? Tentang apa? Qadha dan qadar. Masih ingat lagunya kemarin? Masih. Yuk kita lafadzkan lagi bersama-sama. Wahid, Isnin, Salasa. Ayo kawan, Kita belajar mempelajari qadha dan qadar. qadha-qadar. Rukun iman, rukun iman yang keenam. Tuhan Zaman azali itu arti dari qadha, tetapkan yang sudah terjadi. Itu arti dari qadar. Qadha qadar disebut dengan takdir. takdir Bagi menjadi dua, takdirmu prom. takdirmu halak, ketuanya ketetapannya. Taktikmu prom tidak dapat diubah. Mati jodoh Jenis kelamin takdirmu Allah dapat dirubah. sakit miskin bodoh dengan ikhtiar. Ya, baik. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang mengamalkan puasa sunnah. Apa? Mengamalkan. puasa sunnah. Siapa di antara kalian yang pernah mengamalkan puasa sunnah? Mas Adit, puasa yang pernah diamalkan puasa apa, Mas Adit? Saya pernah puasa Syawal, Pak. Puasa Syawal, Masya Allah, hebat sekali. Berarti puasa yang dilakukan pada bulan Syawal. Ada lagi yang pernah melakukan puasa? Mbak Fadila, puasa apa? Puasa Senin dan Kamis, Masya Allah, seperti Rasulullah. Baik, pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang puasa sunnah. Siap, sudah menyiapkan materi. Apa tujuan kita mempelajari itu? Yang pertama, coba dibaca Mas Adit. Apa ini? Apa yang pertama? Ini yang
mengamalkan. Mengamalkan puasa sunnah dalam kehidupan. Ya, betul. Yang kedua Mbak Aura, coba apa ini? puasa sunnah dengan baik dan benar. Betul, menjelaskan makna puasa sunnah dengan baik dan benar supaya kamu nanti paham. Terus yang ketiga Mbak Agis, apa? Menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Betul, jenisnya nanti apa saja akan kita pelajari. Yang keempat, coba jelaskan Mas Rozi. Menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa sunnah. Betul, menjelaskan hikmah dan keutamaan puasa. Dan yang kelima, apa yang akan kita pelajari Mbak Delisa? Tujuannya apa? Melanjutkan tata cara pelaksanaan. Iya, betul sekali. Harapannya nanti kalau kalian sudah mempelajari tentang puasa sunnah, kalian bisa mempraktekkan puasa sunnah. Ya, baik. Kita lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, silakan kalian buka bukunya. Pak Sueb akan membagikan sebuah kartu. Ya. Ya. Ini namanya adalah kartu bitaqatut ta'allum. Apa? Bitaqatut ta'allum. Ulangi lagi. Bitaqatut ta'allum. Bitaqatut ta'allum. Artinya adalah kartu belajar. Apa? Kartu belajar. Kartu ini, di dalam kartu ini nanti di sini ada satu soal. Ya. Kamu pelajari soal itu. Setelah itu nanti di sini juga ada tempat untuk menjawab soal tersebut, ya. Nanti saya bagian satu-satu sesuai dengan soalnya apa. Nanti kalian kerjakan di sini ya. Setelah selesai, nanti masing-masing dari kalian menjelaskan apa yang sudah ditulis. Bisa ya? Ya, coba tak bagi satu persatu. Bisa minta tolong Mbak Agis, minta tolong dibagikan satu persatu ya. Ya, ke sana. Udah urut itu Mbak. Silahkan yang sudah menerima kartunya, kalian buka kartunya, kemudian kalian lihat soalnya. Apa yang harus kalian pelajari dari kartu tersebut. Kemudian kalian tulis di situ. Ya. Nah. Silahkan mulai beraktivitas. Singkat dan jelas dan benar ya mengerjakannya. Singkat, jelas, benar. Diletakkan siji aja. Mas Adi, Mas Aldi tidak bawa buku. Kenapa Mas Aldi? Lupa. Tadi tidak menjadwal. Tidak. Ya udah, kalau lupa besok lagi tidak boleh lupa ya. Harus bawa, selalu bawa. Ya, sekarang sama ini Mas Nanda ya, barengan bukunya ya Mas. Silahkan.
Singkat, jelas, dan benar. Nggak usah panjang-panjang ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Siapa yang belum selesai? Ya, lanjutkan dulu. Cukup. Langsung aja, udah. Udah. Udah cukup? Cukup? Bisa dimulai? Baik. Diurutkan saja ya. Mulai dari Mbak Agis. Nanti yang ditunjuk untuk menjelaskan materi tersebut silakan berdiri dibaca itu ya yang sudah ditulis itu. Silakan Mbak Agis, yang lain mendengarkan ya, mendengarkan. Kita berusaha mendengarkan supaya apa? Nanti kalian akan dapat sesuatu dari Mbak Agis. Begitu juga ketika yang lain sedang menjelaskan, Mbak Agis atau Mbak Mira yang sudah mempresentasikan nanti bisa mendengarkan, mendapat pengetahuan dari temannya. Begitu ya? Siap? Bisa dimulai? Silakan Mbak Agis, berdiri. Dengarkan Mbak Agis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syed, saya izin untuk mempresentasikan jawaban saya dari pertanyaan yang berada di sini. Untuk pertanyaannya, jelaskan arti puasa menurut bahasa dan istilah. Jadi jawaban saya, menurut bahasa Arab, puasa yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu untuk Mari. Lanjut Mbak Mira, langsung saja biar cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Ya. Ya, silakan. Pertanyaannya adalah, jelaskan hadis qudsi menerangkan keutamaan puasa. Tujuan pelaksanaan puasa untuk mendapatkan kiri dan mendapatkan ganjaran, sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya setiap amal manusia adalah untuknya kecuali puasa, sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Ya. Baik, tepuk tangan. Lanjut Mbak Fani, silakan. Langsung jawabannya aja Pak, biar cepat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. 2, muntah dengan sengaja. 3, murtad atau keluar dari agama Islam. 4, keluar dari ketentuan syarat sah puasa. Ya, bagus. Tepuk tangan. Lanjut Mbak Fadila, silakan. Semuanya nanti bulat. Didengarkan ya kalau ada yang sedang menjelaskan. Tentang puasa makruh. Puasa makruh merupakan pelaksanaan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Hukum puasa makruh boleh dikerjakan, namun sebaiknya ditinggalkan.
Ya, bagus sekali. Aplaus. Langsung, Mbak. Jelaskan tentang puasa haram. Puasa haram yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumnya adalah haram apabila dikerjakan akan berdosa. Bagus sekali. Terus sini, Mas Adit, silakan. Silakan berdiri, Mas, biar jelas temannya bisa mendengarkan. Melaksanakan puasa sunnah. 1. Menyempurnakan kekurangan ibadah wajib. 2. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjaga kesehatan dan kebugaran. 4. Menumbuhkan kepedulian sosial. 5. Menegakkan sunnah Rasulullah. Bagus. Lanjut, Mas. Jelaskan tentang puasa Senin Kamis, yaitu berpuasa pada setiap hari Senin Kamis. Puasa ini disunahkan sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW ditanya, maka beliau menjawab, itu adalah hari kelahiranku dan diturunkannya wahyu kepadaku. Bagus sekali. Lanjut, Mas Aldi, dibaca. Jelaskan tentang puasa takwa, yaitu berpuasa pada tanggal 9 Muharram dengan tujuan mengiringi pelaksanaan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram. Lanjut, bagus, Mas Nanda. Jelaskan tentang puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Terus, Mas. Jelaskan tentang puasa Asyamul Bid. Puasa Asyamul Bid itu hari Apa, Mas? Puasa apa? Diulangi. puasa Asyamul Ayyamul. Ayyamul Bid. Iya. Puasa Ayyamul Bid itu hari-hari putih, yaitu hari yang lengkap dengan pada malam harinya. Ya, lanjut, Mbak Karunia. Sedangkan tentang pengertian puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa. Seperti puasa Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nazar. Bagus sekali. Lanjut, Mbak. Sedangkan tentang pengertian puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti pada hari Senin dan Kamis. Bagus. Terus, Mbak, lanjut. Jelaskan tentang rukun puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Lanjut, Mbak Afifah. Jelaskan syarat puasa sunnah mumayyiz. Arti dari syarat puasa sunnah mumayyiz yaitu anak yang mulai dapat membedakan antara hal bermanfaat dan berbahaya bagi diri sendiri. Ya, Mbak Dia. Terus. Yang lain tetap perhatikan ya. Tadi dari seperti perempuan yang sudah menikah wajib hukumnya meminta izin dari suami saat ingin melakukan puasa sunnah. Jika sudah mendapatkan izin maka syarat yang dilakukan tidak jauh berbeda dari puasa wajib. Iya. Lanjut, Mbak Raisa. Jelaskan tata cara melaksanakan puasa sunnah. Tata cara pelaksanaan puasa sunnah sama seperti pelaksanaan puasa pada umumnya. Seperti puasa di bulan Ramadan, perbedaannya terletak pada niatnya saja. Lanjut, Mbak Frida. Coba seperti apa? Tentang puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Bagus. Terus, Mbak. Jelaskan tentang puasa Syawal. Puasa Syawal yaitu berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Terus, Mbak. Lanjut. Jelaskan tentang puasa Asyura. Puasa Asyura yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Bulan Muharram merupakan urutan bulan yang utama dalam kalender Hijriah dan sering disebut dengan tahun baru. Lanjut, Mbak Aura. Jelaskan tentang puasa Daud. Puasa Daud yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa ini disunahkan menurut kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Baik, aplaus untuk semuanya. Baik, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kalian. Sekarang Pak Syep akan menunjuk beberapa anak untuk mengerjakan kuis. Siap ya? Siap, oke. Atau ada yang mau maju sebelum ditunjuk? Tidak ada? Baik, tak tunjuk. Silahkan nanti maju sebentar. Bentar ya. Kalian akan membuka kotak, terserah mau yang mau dibuka yang mana. Kotak itu nanti isinya adalah soal.
Mbak Alfarisa, silahkan maju ke depan. Sini Mbak. Yang lain perhatikan ya, nanti setelah ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Bisa mengoperasikan sendiri Mbak? Sini Mbak. Ya, silakan. Start. Lagi ya boleh. Start. Nah, itu bisa. Nah, pilih nomor berapa Mbak? Nomor 1, baik. Nah, kalian lihat ya nanti jawabannya apa ya. Kalau betul katakan betul. Puasa dikerjakan mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sampai terbenam matahari. Betul atau salah kira-kira? Halo? Kok salah? Sampai apa? Salah. Harusnya betul. Terus nomor berapa lagi Mbak? Nomor 5. Coba lihat. Apa? Itu melaksanakan puasa. Oh habis. Bentar. Ulangi lagi. Nomor 1. Nomor berapa? 5 ya? 5 ya Mbak? Ya. Puasa pada hari Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya haram. Haram. Betul atau salah? Harusnya betul. Iya betul. Sekali lagi. Nomor berapa lagi Mbak? 14. Anak yang membedakan hal yang bermanfaat dan yang berbahaya dinamakan mumayyiz. Mumayyiz. Betul atau salah kira-kira? Benar dilihat. Oh betul. Sekali lagi ya boleh ya Mbak ya. Nomor berapa lagi? 20. Lihat soalnya apa? Puasa dikerjakan mulai terbit fajar sampai sore. Sampai sore. Sore atau apa? Sore betul. Ya kita lihat. Nggak mau pilih jawaban yang lain? Udah. Sampai sore. Aduh salah. Apa yang betul? Yang betul kita lihat nanti ya. Coba. Berarti mungkin terbenamnya matahari. Yang tadi kurang tepat ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Alfarisa. Siapa yang mau maju lagi? Siapa yang mau maju? Ya, Mas Adit silakan maju. Ya. Yang belum dipilih Mas, nomor berapa tadi? Nomor 16. Coba lihat nomor 16. Ya. Terbenam matahari. Kok salah? Harusnya betul ya Mbak. Lanjut. Hah? Nomor 6. Ya. Apa? Niatnya. Baik. Ya, cukup. Silahkan duduk Mas. Sudah paham ya? Sekarang Pak Soeb ingin membagikan kalian lembar pekerjaan tugas. Dikerjakan, nanti dikumpulkan. Ya, silahkan. Minta tolong Mas Ozi untuk membagi, silahkan. Ya, bagi Mas. 10 menit cukup atau 5 menit ya?
Baik, cukup. Saya rasa cukup. Bisa dikumpulkan. Ya, Mas Nanda untuk mengumpulkan. Boleh dikumpulkan? Kumpulkan. Ya. Enggak apa-apa, makan aja. Puasa ingat. Enggak apa-apa. Silakan dikumpulkan di sana, Mas. Ya. Ya, silakan di sini. Ya, terima kasih. Baik. Coffee break dulu. Ingat tepuk puasa. Yuk, untuk penyegaran. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca Sambil menunggu buka. Tarawih kamu sahur jangan lupa. Puasa. Baik. Setelah kalian mempelajari tentang puasa sunnah, siapa yang bisa menyimpulkan di antara kalian? Menyimpulkan tentang puasa secara ringkas. Coba Mbak Fadila. Setelah dipelajari, apa yang bisa disimpulkan dari puasa? Menurut Mbak Fadila. Ada berapa puasa sunnah? Iya, terus? Puasa sunnah juga tidak dikerjakan, tidak mendapat dosa. Terus? Mendapat pahala. Betul sekali. Jadi puasa sunnah itu jika kalian mau mengerjakan akan mendapatkan pahala. Tapi kalau tidak dikerjakan pun juga tidak mendapatkan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau ketika pulang dari perang Badar. Perang apa? Waktu itu sangat banyak korban perangnya dan alhamdulillah Rasulullah para sahabat diberikan kemenangan. Rasulullah mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Artinya bagaimana? Kita telah kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa ma jihadul akbar? Apa itu ya Rasulullah? Jihad yang besar itu. Kata Rasulullah, jihadul qalbi au jihadun nafsi. Jihad yang besar itu adalah jihad hati, jihad menahan hawa nafsu atau puasa. Intinya apa anak-anak? Intinya bahwa puasa itu membuat diri kita bisa menahan diri, menahan emosi, menahan dari suatu hal yang tidak baik. Pandangan kita ditahan, telinga kita, bahkan hati kita juga ditahan supaya terarah selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak berbuat maksiat. Maka ke depan silahkan kalian nanti mempraktikkan salah satu puasa. Misalkan yang paling dekat puasa apa yang enak? Sekarang hari Rabu, berarti besok hari Kamis. Berarti besok puasa Insya Allah siap ya. Yuk kita coba bersama melaksanakan puasa hari Kamis bareng-bareng Pak Guru ya. Besok hari Kamis kalian sahur terus melaksanakan puasa hari Kamis. Mengikuti jejak siapa? Rasulullah. Oke, hari ini cukup sekian untuk pertemuan minggu depan. Tentang apa Mbak Agis? Pertemuan minggu depan? Tentang Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman. Silakan kalian baca dulu di rumah. Nanti biar ketika belajar kita sudah memiliki referensi yang akan kita pelajari. Itu ya. Cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.